Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen profil sekolah risiko pada lembaga pendidikan. Manajemen profil risiko pada lembaga pendidikan. Manajemen risiko dalam lembaga pendidikan bukan sekadar upaya menghindari masalah, melainkan strategi untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi pendidikan di tengah ketidakpastian. Selanjutnya, kita memasuki mengenai fondasi dan kerangka kerja risiko. Manajemen risiko dalam lembaga pendidikan bukan sekadar upaya menghindari masalah, melainkan strategi untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi pendidikan di tengah ketidakpastian. Pertama, kepemimpinan dan komitmen. Manajemen risiko hanya dimulai dari top manajemen, seperti rektor, kepala sekolah, atau yayasan. Tanpa dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya, manajemen risiko hanya akan menjadi dokumen formalitas. Kedua, integrasi risiko tidak dikelola secara terpisah, melainkan menyatu dalam kurikulum, kegiatan kesiswaan, hingga manajemen fasilitas. 3. Kultur risiko. Membangun kesadaran bagi guru, staf, dan siswa bahwa keamanan reputasi lembaga adalah tanggung jawab bersama. Selanjutnya, identifikasi risiko. Tahap ini bertujuan untuk menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan risiko dapat membantu atau menghambat lembaga pendidikan mencapai tujuan. Dalam konteks pendidikan, risiko biasanya dibagi menjadi beberapa kategori. 1. Risiko akademik, penurunan standar nilai kelulusan, kegagalan akreditasi atau kurikulum relevan. 2. Risiko operasional, kerusakan fasilitas atau kebocoran data pribadi siswa. Ketiga, risiko keuangan, yaitu penurunan jumlah pendaftaran. Analisis dan evaluasi risiko. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memahami karakteristik risiko tersebut untuk menentukan langkah prioritas. A. Analisis risiko. Analisis dilakukan dengan melihat dua dimensi utama menggunakan rumus sederhana. Probabilitas seberapa sering risiko tersebut mungkin terjadi, sangat jarang ke sangat sering. Dampak, jika terjadi, seberapa besar kerugiannya, kecil atau material, besar atau katastrofik. Evaluasi risiko. Hasil analisis kemudian dimasukkan ke dalam matriks risiko untuk menentukan prioritas penanganan. Pertama, risiko tinggi atau zona merah membutuhkan tindakan segera dari pimpinan lembaga, contoh kebakaran gedung, kasus hukum berat. 2. Risiko menengah, zona kuning membutuhkan penentuan rutin dan prosedur standar operasional atau SOP yang ketat, contoh fluktuasi jumlah pendaftaran. Ketiga, risiko rendah, zona hijau, dapat diterima dengan pengawasan minimum atau prosedur administratif biasa. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 6. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.